Saya Didi Setiawan dengan NIM 20220013 akan menjelaskan tentang karakterisasi inframerah yang digunakan dalam berbagai aplikasi medis. Nantinya pembahasan ini akan dibagi menjadi 4 subbab, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Subbab yang pertama yaitu pendahuluan, kita mulai dengan pengertian dari sinar inframerah. Sinar inframerah merupakan salah satu jenis radiasi gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 700 nanometer hingga 1 mm. Sinar inframerah dapat dihasilkan secara alami maupun buatan, yang mana dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda dipanaskan. Jumlah pancaran radiasi sinar inframerah bergantung pada suhu dan warna pada benda. Sinar inframerah sendiri diklasifikasikan menjadi 3 range, yaitu near infrared atau NIR, mid infrared atau MIR, dan juga far infrared atau FIR. Klasifikasi inframerah ini diperlukan karena dalam pengaplikasiannya, sinar inframerah dengan panjang gelombang berbeda memiliki kegunaan yang berbeda pula. Dengan bervariasinya pemanfaatan sinar inframerah dalam bidang medis, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap karakteristik sinar inframerah, mekanisme penyerapan dan juga pemancaran inframerah oleh tubuh, klasifikasi inframerah dan juga pemanfaatannya, efek merugikan yang mungkin muncul, dan juga cara mengatasinya. Tujuannya adalah agar perencanaan penggunaan inframerah dalam bidang medis ke depannya dapat dilakukan secara aman dan juga efisien. Subbab yang kedua yaitu metode. Pada penulisan makalah ini, metode yang digunakan adalah penelusuran pustaka berupa teori serta data penelitian yang berkaitan dengan penerapan sinar inframerah dalam berbagai aplikasi medis dari mesin pencari Google, jurnal-jurnal, serta buku-buku tentang topik terkait. Tidak ada pembatasan indeks maupun impact factor pada artikel penelitian yang diperoleh dari penelusuran pustaka. Subbab yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai karakteristik sinar inframerah. Sinar inframerah bersifat invisible, yaitu tidak tampak oleh penglihatan manusia, namun dapat dirasakan sebagai sensasi panas atau hangat oleh kulit. Sinar inframerah tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang, dan panjang gelombangnya berbanding terbalik dengan suhu. Hal ini bersesuaian dengan hukum pergeseran Wien. Spektrum inframerah dapat bersifat kontinu maupun diskrit tergantung dari mana dia dihasilkan. Apabila inframerah dihasilkan dari pancaran permukaan yang dipanasi, maka spektrumnya akan bersifat kontinu. Sedangkan apabila inframerah dihasilkan dari proses eksitasi molekuler, maka spektrumnya akan bersifat diskrit yang dapat berwujud garis spektrum maupun pita spektrum. Yang terakhir, inframerah dapat dipancarkan atau diserap oleh molekul saat terjadi perubahan pergerakan rotasi vibrasi. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai mekanisme penyerapan dan pemancaran sinar inframerah oleh tubuh. Sinar inframerah dapat diserap oleh makhluk hidup melalui molekul fotoakseptor yang kemudian dapat dirasakan sebagai panas. Molekul fotoakseptor ini biasanya disebut dengan kromofor endogen. Saat berinteraksi dengan jaringan biologis, maka sinar inframerah akan menunjukkan berbagai macam respon akibat adanya efek panas dan efek non-panas. Respon yang dimaksud yaitu antara lain adalah fotofisis, fotokimia, dan juga fotobiologis. Selain itu, terdapat juga mekanisme absorpsi foton, di mana inframerah akan diserap dan dirubah menjadi sinyal yang dapat merangsang proses biologis. Hal ini akan berdampak pada kenaikan temperatur intraseluler secara cepat, yang dapat memicu perubahan fisiologis berupa perubahan temperatur, pH, osmosis, serta ATP yang dihasilkan. Untuk tinjauan terkait termografi, emisi inframerah memiliki peranan fisiologis yang penting. Oleh karena itu, di sini perlu dibahas emisi inframerah dari tubuh atau lebih tepatnya emisi inframerah dari kulit. Dalam tinjauan ini, kulit manusia akan dianalogikan sebagai radiator benda hitam atau black body radiator, di mana emisi inframerahnya akan bergantung pada kelembapan, aliran udara, suhu sekitar, dan juga emisivitas kulit. Emisivitas kulit manusia terbilang hampir konstan meskipun warna kulit yang berbeda. Akan tetapi, penggunaan kosmetik bisa menyebabkan perubahan pada emisivitas kulit manusia.
Pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai klasifikasi dan manfaat dari inframerah. Jenis yang pertama yaitu near infrared atau NIR, memiliki karakteristik kedalaman penetrasi maksimum dalam jaringan, mudah ditransmisikan karena sedikit terserap oleh air dan juga hemoglobin, dan hamburannya lebih kecil daripada hamburan pada UV dan juga cahaya tampak. Aplikasi yang pertama yaitu spektroskopi NIR untuk keperluan diagnosis yang digunakan untuk menjelaskan patofisiologi yang terjadi pada tubuh. Aplikasi yang kedua yaitu deteksi molekul-molekul biologis dan penentuannya secara kuantitatif. Untuk aplikasi yang ketiga ya merupakan pengembangan dari spektroskopi near infrared atau spektroskopi NIR. Fungsional near infrared spektroskopi ini merupakan modalitas pencitraan neuroimaging yang digunakan untuk memahami perilaku neuron dalam otak, di mana berfungsi untuk monitoring pasien dengan aktivitas otak yang terganggu. Karena metode spektroskopi NIR ini bersifat non-invasif, maka kedepannya spektroskopi NIR memiliki peranan penting dalam pencegahan, treatment, serta manajemen penyakit. Jenis inframerah yang kedua yaitu mid-infrared atau MIR, di mana MIR ini memiliki rentang transmisi yang cocok digunakan untuk komunikasi secara biologis. Selain itu, sensitivitas spesifiknya juga cukup baik. Aplikasi yang pertama yaitu spektroskopi MIR digunakan untuk identifikasi struktur jaringan. Yang kedua yaitu laser untuk operasi, di mana beberapa jenis laser MIR ini berpotensi untuk menggantikan laser holmium yang biasanya digunakan pada terapi litotripsi. Aplikasi yang berikutnya yaitu bioimaging dan juga biosensor. Tingkat absorpsi MIR sangat tinggi oleh air. Hal ini dapat diasosiasikan dengan kedalaman penetrasi dalam jaringan akan bersifat minimum dan tidak berpotensi karsinogenik seperti halnya UV. Keunggulan dari penggunaan MIR sendiri yaitu dari tingkat presisinya, kebersihan atau sterilitasnya, dan juga versatilitas dalam penggunaannya. Jenis infrared yang ketiga yaitu FIR infrared atau far infrared, di mana FIR ini memiliki aksi fisiologis karena daya tembus tinggi dan kemampuan untuk memicu efek biologis. Aplikasi yang pertama yaitu terapi berupa terapi penyembuhan luka, terapi untuk sauna, dan juga dapat digunakan untuk terapi untuk memperbaiki kualitas tidur dan lain sebagainya. Aplikasi yang kedua yaitu sterilisasi mikroba. Hal ini dikarenakan paparan FIR dapat menghasilkan antimikroba yang efektif mengurangi bakteri seperti Staphylococcus aureus dan juga Escherichia coli sebesar 99,9% dan dapat juga mengurangi bakteri Klebsiella pneumoniae sebesar 34,8%. FIR juga diterapkan pada material untuk baju. Dalam dunia olahraga, biasanya atlet sepak bola akan memakai baju yang materialnya dapat memancarkan FIR ini. Hal ini dimaksudkan untuk meredakan terapi nyeri otot dan juga artritis yang sering diderita oleh atlet. Berikutnya yaitu untuk anti tumor. Apabila FIR mengenai sel jaringan sehat, maka FIR mampu menstimulasi proliferasi sel dan menambah daya regenerasi jaringan. Akan tetapi, jika FIR mengenai kanker, maka dapat memicu hipertrofi sel dan menghambat proliferasi sel kanker, sehingga FIR dapat disebut sebagai anti tumor karena dia menghambat daya regenerasi dan perkembangan dari sel kanker itu sendiri. Pembahasan yang berikutnya yaitu efek merugikan yang mungkin muncul dan bagaimana cara pencegahannya. Radiasi inframerah secara konsisten diterima oleh manusia setiap hari, contohnya radiasi inframerah dari matahari. Hal ini dapat menstimulasi produksi radikal bebas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal inilah yang dapat menimbulkan terjadinya photoaging dan fotokarsinogenesis pada kulit. Selain itu, di zaman sekarang, permintaan atau demand terhadap sound inframerah juga semakin meningkat. Padahal ada kemungkinan resiko munculnya thermal injury ataupun heat injury. Thermal injury bahkan bisa muncul tanpa adanya rasa sakit, dan tingkat dari injurinya sendiri biasanya tergantung pada panjang gelombang yang digunakan. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, sebaiknya terapi menggunakan inframerah hanya digunakan sebagai terapi alternatif saja tanpa mengabaikan pengobatan dan juga terapi medis yang sudah standar. Paparan terhadap
Paparan terhadap inframerah terjadi secara berkepanjangan juga dapat menyebabkan kerusakan pada mata. Efek yang dapat ditimbulkan yaitu kerusakan lensa mata, kerusakan kornea, kerusakan retina, dan bahkan katarak. Hal ini dikarenakan mata bersifat sensitif terhadap semua jenis spektrum elektromagnetik, apalagi jika intensitasnya tinggi. Oleh karena itu, jika harus terpapar oleh radiasi inframerah, sebaiknya disarankan untuk menggunakan kacamata pelindung. Sebab yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, diketahui bahwa sinar inframerah memiliki panjang gelombang tertentu dan juga karakteristik dan mekanisme tersendiri saat berinteraksi dengan komponen biologis. Sinar inframerah kemudian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu near infrared atau NIR, mid infrared atau MIR, dan juga far infrared atau FIR. Klasifikasi ini diperlukan dengan menyesuaikan pemanfaatan dalam bidang medis. Meskipun terapi dengan sinar inframerah menjanjikan hasil yang memuaskan, akan tapi perlu diperhatikan efek merugikan yang mungkin saja muncul. Selain itu, karena studi terapi inframerah masih belum sempurna dilakukan, maka sebaiknya terapi inframerah hanya digunakan sebagai terapi pelengkap saja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.